Sudah ya, sudah terrecord. Ini yang sudah hadir Bu Galuh, Bu Okta, dan Bu Esti. Saya absen dulu ya. Bentarnya. Saya absen dulu. Ini ada info tentang absensi to web ya. Mungkin sudah dibaca sekian. Di sini saya beritahukan bahwasannya ada di sini poin keterlambatan. Jadi ada present, late, early leave, dan juga absen. Ya, present itu hadir, late itu datang terlambat, early leave itu berarti belum selesai tapi sudah meninggalkan apa tuh web, kemudian absen, gitu ya. Untuk hari ini yang sudah hadir dulu Bu Esti, Bu Galuh, David belum hadir ya. Bu Galuh, Bu Iin belum hadir, Bu Intan belum hadir, Pak Iskandar belum, Bu Cilena belum, Pak Fahri belum, Bu Musroah belum, Bu Okta sudah, Bu Nurdia belum, Pak Ridho sudah, Pak Roy belum, Setian belum, dan Bu Shirley juga belum. Sudah, ini saya save dulu. Nanti kalaupun ada perubahan, nanti saya lihat di akhir. Gitu ya. Sudah. Ya. Jadi di awal kita akan biasakan, oh yang sudah hadir ini tambah siapa? Bu Nurnia dan Bu Intan ya. Tadi di absen sudah terlanjur saya ini nih, saya tidak hadirkan. Bu Nurnia dan Bu Intan. Jadi absen akan selalu kita awalkan ya. Nanti sambil lihat di akhir itu bagaimana itu ya, karena sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Saya kira sudah cukup dengan hadir, absen, dan izin saja, ternyata tidak. Jadi yang datang terlambat pun juga terekam. Gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas banyak hal. Jadi yang tidak hadir hari ini saya harap nanti benar-benar menyimak recording to webnya karena tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ya, yang pertama adalah saya akan membahas tentang tugas kemarin. Ya, jadi bagaimana kita evaluasi satu saja tugas kemarin yang belum dikoreksi. Tadi Bu Okta sudah bersedia, sudah saya download ya. Jadi kita bedah artikel tugas kemarin. Setelah itu kita akan bedah artikel saya yang sudah terpublikasi bersama dengan mahasiswa UT. Ya, terpublikasi di jurnal bersama dengan mahasiswa UT. Kemudian saya akan menjelaskan tentang di sini sudah ada 2 orang kalau tidak salah yang sudah revisi 4, Pak David dan Bu siapa? Satu lagi, saya lupa. Bu Galuh ya? Iya enggak? Ya, Bu. Revisi 4. Nah, ya itu sudah sampai di catatan pendahuluan. Jadi sudah saya tuliskan panjang sekali, tapi akan saya jelaskan hari ini. Makanya Pak David nggak balik-balik lagi setelah mendapat catatan panjang. Mungkin ya karena memang sudah selesai dulu sebelum tuh web. Gitu ya. Jadi harapannya memang karena nanti apabila ada mungkin yang sebelum web 3 ternyata sudah selesai semua. Ya sudah, nanti ketika web 3 dan web 4 itu hanya absen saja kehadiran di awal, setelah itu boleh untuk meninggalkan web. Karena memang mata kuliah karir ini hasil akhirnya itu adalah artikel. Ya, jadi begitu sudah selesai di sesi web silakan untuk kehadiran saja. Ya. Oke, saya
Kan yang pertama tadi yang saya sampaikan yaitu bedah tugas 1 ya. Ada tugas 1, ada tugas 2, 3, dan 4. Seperti yang saya sampaikan, yang berbeda adalah template tugas 1. Jadi, kalau ada yang mengumpulkan dan belum sesuai template tugas 1, ini harus direvisi. Ya, walaupun mungkin tugas 1 sudah ditutup di tugas 2 atau tugas 3. Mulai hari ini tugas 3 itu sudah dibuka. Ya. Nanti kalau mengumpulkan tugas 1 di tugas 3, lalu revisinya mengumpulkan di mana? Boleh di tugas 2, boleh di tugas 3. Tapi saya sarankan adalah kalau tugas 2 belum, maka perlu di tugas 2. Tapi kalau tugas 2 sudah, kumpulkan di tugas 4, tugas 3. Tugas 4 kan belum dibuka. Lalu kalau misalnya sudah revisi 5, revisi 6, tapi tugas 4 belum dibuka bagaimana? Tetap kumpulkan terus di tugas 3. Ya, jadi nanti catatan feedback akan saya berikan bawahnya, gitu ya. Sekarang kita coba bahas satu artikel dulu dari apa tugasnya Bu Okta ya. Kuning. Oh, siap, karena saya panggil Bu Okta karena saya nggak bisa baca Osiu, saya takut salah. Ini bacanya bagaimana, Bu Okta? Ose, Betul. Bu, bacanya. Coba ulangi. Ose, Bu. Neng Ose Octavia. Ose. Iya. Oh, berarti nggak ada U-nya ya? Ose. Kan kalau disingkat Iya, itu ya. dengan U itu disatuin, jadi Neng Ose gitu. Oh, iya. Saya kira bahasa Jepang atau bahasa mana, enggak ada. Kenapa Ya. Ibu maaf putus-putus? Oke, saya lanjutkan ya. Saya Iya. lanjutkan. Kalau penjelasan saya putus-putus, tolong diingatkan ya. Nanti akan saya ulangi lagi. Putusnya dari bagian mana? Nanti saya ulangi lagi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berbicara, nanti saya tidak tahu di sebagian mananya yang putus itu nanti ya. Biar kita tidak miskom. Ya, jadi Bu Okta di sini menganalisis artikel dengan judul Upaya Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar pada Pembelajaran IPA Menggunakan Strategi PJBL. Gitu ya. Kemudian bagaimana judulnya? Nah, sudah mencerminkan fokus utama penelitian. Oke, lanjut. Judul apakah sudah menggambarkan keseluruhan artikel? Iya, karena subjek dan konteksnya jelas. Oke, kemudian apakah judul itu sudah sesuai dengan kriteria penulisan judul? Sudah karena sudah spesifik dan fokus. Oke, kita lanjut ke abstrak. Di abstrak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di abstrak ini ada 7. Ya, ada 7 poin. Maka kalau misalnya pada poin yang dianalisis ini salah satunya tidak ada, tetapi harus tetap ada di artikelnya Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini latar belakangnya apa? Oh, ini sudah ada. Rendahnya minat prestasi siswa dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan minat. Metodenya apa? Metodenya studi pustaka. Pertanyaan saya Bu Okta, apakah tertulis di artikel itu metodenya studi pustaka? Iya Bu, tertulis di abstraknya. Oke, sekarang kita lanjut. Di mana metode penelitian itu dilakukan? Di siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, sekarang kalau ini studi pustaka, maka letaknya penelitian itu nggak ada lokasinya. Ya, karena studi pustaka itu adalah studi dari berbagai macam buku. Ya, maka seharusnya di sini ya ketika kita menganalisis walaupun di situ mungkin metode penelitian dilakukan di siswa kelas 4 ya, maka seharusnya di sini tidak ada lokasi.
karena penelitiannya menggunakan studi pustaka. Ataukah metode penelitiannya yang keliru, seharusnya bukan studi pustaka. Kalau melihat judul ini sepertinya judul PTK. Ya, tapi kan kita tidak tahu, kita belum melihat hasil penelitian. Jadi di sini ada yang rancu. Jadi ketika sudah melihat judul saja itu kita sudah tahu metodenya apa, ya. Kemudian ketika di sini ditulis studi pustaka, tapi tempatnya itu di kelas 4 SD, maka ini jadi aneh gitu ya, karena studi pustaka adalah studi dari berbagai macam kajian buku. Nah, populasi dan sampelnya adalah kelas 4. Nah, ini harusnya juga tidak ada. Maka pertanyaannya tadi, balik ke yang tadi. Apakah ini metodenya yang keliru ataukah memang penulisan tempat dan populasinya yang kurang tepat? Ya. Kemudian tekniknya menggunakan pendekatan kualitatif metode studi pustaka. Teknik kualitatif. Kenapa? Karena biasanya pendekatan. Pendekatan dan teknik itu berbeda. Teknik yang dimaksud di sini adalah teknik pengumpulan data. Ya, cara pengumpulan datanya bagaimana? Kalau di artikel itu ada tulisannya cara pengumpulan datanya adalah dengan berbagai macam literatur, maka teknik penelitian ya. Beda teknik pengumpulan data, beda pendekatan penelitian. Kalau pendekatan kualitatif ini artinya pendekatan penelitian, bukan teknik pengumpulan data. Ya, sekarang saya konfirmasi ke Bu Okta, yang tertulis di artikel itu apa? Sudah lupa sepertinya ya. Nyalakan mikrofonnya. Ya Bu, maaf suaranya putus-putus Ibu. Apa emang sinyal sayanya ya Ibu? Yang lain kedengaran enggak? Iya Bu, putus-putus kayaknya. Iya Bu, putus-putus juga Bu di Ya, tempat saya. Aduh, sebentar. Memang agak mendung di tempat saya. Tapi sinyal masih ada ini. Saya tanya dulu. Halo, sampai mana tadi putus-putusnya? Sampai mana Bapak Ibu putus-putusnya? Sampai tanya metode tadi Bu. Kalau nggak salah. Metode ya. Saya ulangi ya, nanti tolong disampaikan kalau putus-putus lagi nanti saya coba pindah lokasi. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Metodenya di sini adalah studi pustaka ya, tetapi ada lokasinya siswa kelas 4 SD. Seharusnya studi pustaka ini tidak ada lokasi. Ya. Selain itu, populasi sampelnya juga ada. Seharusnya studi pustaka tidak ada populasi dan sampel. Kecuali kalau analisis satu buah buku judulnya apa. Ya. Apakah ini penulisan metode studi pustaka yang salah? Ataukah memang di sini penulisan populasi sampelnya yang salah? Penulisan tempat populasi sampel yang salah. Saya tanya ke Bu Okta, di artikel itu yang tertulis yang benar itu yang mana di artikel itu? Di artikelnya ini di sini kan metodenya dia menggunakan studi pustaka, Bu. Tetapi di sini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, berarti itu masih metode penelitian. Kualitatif masih metode penelitian. Jadi antara teknik pengumpulan data dan pendekatan penelitian itu berbeda. Kualitatif itu boleh menjadi metode, boleh menjadi pendekatan. Tapi kualitatif tidak boleh menjadi teknik pengumpulan data.
Ya, karena teknik pengumpulan data biasanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Ya, sampai sini sudah ada masukan, Bu Okta? Oke. Iya, Ibu. Oke ya. Kalau melihat judul, ini seharusnya metodenya itu adalah PTK. Kalau melihat judul, ya. Tapi kita cek lagi, kita belum ke bawah, ya. Jadi ini tekniknya bukan pendekatan kualitatif. Kalau misalnya memang studi pustaka, tekniknya boleh hanya pengumpulan dari berbagai macam literatur buku. Seperti itu, ya. Sekarang hasil penelitian sudah, karena ini nggak mungkin studi pustaka. PJBL, IPA ke siswa kelas 4, meningkatkan minat. Ini agak susah kalau ini adalah judul studi pustaka. Kemungkinan besar ini adalah metodenya PTK. Ya, tapi kita cek. Sekarang pendahuluan. Ya, saya ulangi lagi. Pada poin abstrak berarti harus ada latar belakang, tujuan, metode, tempat lokasi penelitian, sampelnya atau subjek penelitian, ya, teknik pengumpulan data dan hasil penelitian. Ya, ini. Apakah harus ada semua itu? Sebenarnya tidak harus selalu ada poin semuanya. Ya, tidak ada aturan khusus itu. Cuma karena abstrak adalah gambaran isi keseluruhan artikel, ya, maka dengan melihat abstrak saja itu sudah ada gambaran tentang isinya. Ya. Sekarang saya masuk ke pendahuluan. Ya. Pada pendahuluan, ya, kita harus ada ketika menuliskan harus ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah rendahnya, oke ya. Kemudian bagaimana alurnya? Ya, ini alurnya di sini untuk mengetahui, nah bukan ini. Alur itu adalah cara penulisan pendahuluan. Ya, alur ya. Maka ada dua alur dalam menuliskan artikel di pendahuluan. Yang pertama dengan alur bentuk segitiga, segitiga yang runcing di atas, ataukah dengan bentuk segitiga terbalik. Pada umumnya, pada artikel dengan akreditasi yang masih bawah, 5, 4, yang kita mudah nanti untuk publish di sana, ya, itu alurnya biasanya masih segitiga terbalik. Jadi dari hal yang umum, lalu mengerucut ke yang khusus menuju ke judul. Ya, tapi kalau nanti ingin publish di artikel yang dengan akreditasi lebih tinggi, biasanya mulai dari pendahuluan itu sudah meruncing. Ya, sudah meruncing. Jadi sudah langsung ke rumusan masalah. Ya, itu. Tapi Bapak Ibu yang mudah saja dulu, jadi pakai segitiga terbalik aja dulu. Jadi dari yang umum dulu nanti mengerucut ke bawah menuju ke judul. Ya, kalau nanti sudah terbiasa menulis artikel ilmiah dan ingin mengembangkan sendiri, boleh silahkan. Lebih alurnya ini lebih diperumit pun boleh. Ya. Selanjutnya, bagaimana rujukannya? Artinya, di bab pendahuluan itu harus ada rujukan, harus ada referensi. Jadi, kalau ada yang mengerjakan pendahuluan tapi tidak ada footnote sama sekali, maka saya sudah tidak akan baca. Langsung saya beri catatan, tidak ada referensi, maka tidak saya koreksi. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana penelitian terdahulunya? Ini disebutkan. Nah, sebenarnya kalau melihat judul artikel ini, itu saya tidak melihat ada novelty-nya. Karena PJBL di IPA itu sudah banyak ya penelitian tentang PJBL di IPA. Ya. Cuma ketika ditanya penelitian terdahulu, artinya apa? Pada bab pendahuluan itu selain harus ada referensinya di sini juga harus ada tentang penelitian terdahulunya. Ya, nanti penelitian terdahulu itu cara mencarinya bagaimana? Nanti kita bahas ketika masuk di bedah apa namanya? Di bedah tugas 2. Nanti ya. Di bedah tugas 2. Kemudian selanjutnya, sebentar Bu Okta ini sudah dapat judul artikel tentang PJBL.
Yang punya saya, Bu. Punten. Dari yang Iya. dari saya sudah dapat Iya. tentang PJBL. Heeh. Nah, yang Ibu Okta lakukan di tugas 1 ini membedah tentang tugas PJBL. Artikel ini nanti bisa sudah dapat 2 kan ini tentang PJBL berarti Bu Okta ya. Ya, betul, Bu. Nah, 2 artikel ini nanti sudah dapat Ibu gunakan untuk penelitian terdahulu. Jadi Bu Okta ini sudah dapat 2 nih. Yang lain pun juga begitu. Kalau kemarin dapat artikelnya misalnya ada yang tentang permainan harta karun, lalu ternyata kok ada juga di internet tentang permainan harta karun. Nah, itu berarti sudah dapat. Dapatnya kalau 2 ya 2, 3 ya 3. Jadi, jangan takut dengan judul yang sama. Kalau artikel kita ada novelty-nya, walaupun judulnya itu sama-sama PJBL, ini beda pembahasan. Kenapa? Karena artikel kita ada novelty-nya. Maka nggak apa-apa, jangan disembunyikan artikel itu. Ya, mohon maaf ini ada yang menyembunyikan itu biar tidak ketahuan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan artikelnya tidak ada novelty-nya. Jadi, kalau sudah ada novelty-nya, kita akan pede untuk menuliskan sebagai penelitian terdahulu artikel PJBL judul apapun. Itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana rumusan masalahnya? Artinya pada poin pendahuluan juga harus ada rumusan masalahnya. Berarti di poin pendahuluan kita sudah butuh data lapangan. Ngambilnya dari mana? Jangan khawatir ketika Bapak Ibu mengajukan rumusan masalah di grup WA, artinya poin ini sudah dapat. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengajukan rumusan masalah dan sudah saya ACC, ya, pertama sudah dapat judul, sudah nggak perlu khawatir. Kedua, sudah dapat rumusan masalah yang akan dituliskan nanti di artikel. Ketiga, sudah dapat hasil penelitiannya itu sub-sub babnya apa. Dan yang terakhir, ini bab metode, sudah tahu metodenya apa. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu sudah waktunya menulis di bab metode penelitian, dan Bapak Ibu nggak tahu nih metodenya apa, jangan pusing. Tanyakan saja ke grup. Bu, saya yang judulnya ini, sambil di-replay catatan saya yang judulnya itu, ada judulnya itu, ini metodenya apa? Ditanyakan saja, nanti saya beritahu. Ya, kalau Bapak Ibu tidak tahu. Kenapa? Karena ketika saya sudah meng-ACC dan memberikan judul, itu pasti saya sudah tahu apa metode penelitiannya. Ya, jadi ini dalam rangka untuk mempermudah Bapak Ibu menuliskan artikel. Kalau saya masih tebak-tebakan nih, ayo Ibu, ini metodenya apa? Kalau judulnya begini, aduh, bisa nggak selesai-selesai itu nanti ya. Ya, kita agak gerak cepat, gitu ya. Kemudian next ya. Dalam metode harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 poin ini. Yang pertama adalah metode penelitiannya apa. Di sini masih studi pustaka ya, karena memang berarti di bab metode ini di artikel itu masih tertulis studi pustaka, Bu Okta. Betul, Ibu. Saya masih nggak paham ini ya. Berarti konsisten kan sebenarnya dari abstrak itu ke metode itu studi pustaka. Jadi nggak tahu ini, mungkin di bab hasil penelitian ya kita bisa ngecek. Lokasi tidak disebutkan, mulai tidak disebutkan ini di metode. Ya. Ini peneliti tidak menyebutkan lokasinya. Ya. Populasi sampelnya masih dituliskan. Kemudian teknik pengumpulan datanya. Nah, ini baru benar ini. Jadi, pada studi kajian pustaka, teknik pengumpulan datanya dari berbagai sumber tertulis melalui artikel jurnal, buku, maupun dokumen lainnya. Dari sampai sini nih, saya sudah agak percaya kalau artikel ini studi pustaka. Ya, sekarang kita cek langkah-langkah penelitiannya. Yang pertama, mengidentifikasi proyek yang relevan. 2, memfasilitasi diskusi kelompok. Nah, ini tuh sudah aneh mulai dari langkah-langkah. Kalau itu studi pustaka, kenapa ada studi diskusi kelompok? Iya kan? Berarti kan peneliti ini terjun ke sekolah, menyuruh siswa untuk diskusi. Nah, ini agak rancu lagi.
Mendorong penemuan dan eksplorasi. Iya, setelah diskusi kelompok, penemuannya apa, eksplorasinya apa, mengintegrasikan mata pelajaran, dukungan bimbingan. Nah, ini dukungan dan bimbingan ini juga maksudnya apa? Kan harus ketemu ini, berarti memberi bimbingan pada siswa. Nah, ini kan tidak bisa disebut sebagai studi pustaka. Mendorong kreativitas dan inovasi, melakukan evaluasi mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, ini juga langkah-langkah penelitiannya rancu, evaluasi formatif. Apa yang mau dievaluasi kalau itu studi pustaka? Kan harusnya, ini benar-benar rancu ini artikelnya ini Bu Okta ya, menemukan artikel yang berbeda dari yang lain ini Bu Okta ya. Tidak apa-apa, justru ini kita tahu letak kekurangan dan kelebihannya. Next, bagaimana analisis, bukan teks analisis ya. Bagaimana analisis data yang digunakan? Analisisnya dengan menggunakan narasi, menggambarkan perubahan yang terjadi. Nah, narasi ini benar. Kalau misalnya studi pustaka, analisisnya analisis naratif, boleh. Ya, tetapi di sini yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada siswa selama proses pembelajaran. Berarti kan ada praktek pembelajaran di sana. Nah ya, saya tidak tahu mungkin ini studi pustaka, tapi beliau cara penulisannya mungkin yang keliru. Seakan-akan kalau melihat stop dari metode penelitian ini, seakan-akan penulis ini ada di kelas. Padahal studi pustaka, penulis tidak ada di kelas. Kalaupun mau menulis studi pustaka berdasarkan data lapangan itu bisa, tapi bahasanya tidak begini. Bahasa metode penelitiannya tidak begini. Ya, mungkin kalau memang ini studi pustaka berarti penulisan bahasa beliau saja yang malah menunjukkan lapangan, bukan menunjukkan pustaka. Sekarang kita ke hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan PJBL ini meningkatkan. Nah, ini tuh lapangan sekali, PTK sekali bahkan. Ya. Ini kan ya, hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan minat. Nah, ini PTK sekali. Ya. Kemudian, apakah hasil penelitian menjawab yang ada di judul? Iyalah, karena judulnya itu sudah PTK. Jadi ketika hasil penelitiannya itu, tapi ini saya nggak baca ininya ya, nggak baca artikelnya ya. Tapi ketika ini adalah, cuma saya kembalikan tanya ke Bu Okta, apakah di bab hasil penelitiannya itu ada siklus-siklus? Coba dicek, karena kan saya tidak baca artikelnya. Karena Bu Okta pun nggak salah kalau menjawab judul, iya memang. Tidak ditunjukkan Bu untuk siklusnya. Terus apakah di sana ada persentase keberhasilan, begitu-begitu? Peningkatan minat menjadi berapa persen, begitu? Tidak ada Bu. Ini kan ya agak aneh ini ya, oke. Kita skip ya. Kemudian yang penting ini Bapak Ibu paham kan ya? Ya. Jadi kalau studi pustaka, kalau ada lapangan itu tidak mungkin studi pustaka. Bisa jadi studi pustaka, cuma bahasanya tidak seperti ini. Ya, jadi langkah penelitiannya pun tidak menunjukkan bahwa peneliti ini ada di lapangan. Kalau ini menunjukkan bahwasannya peneliti hadir di lapangan. Ya. Kemudian next, bagaimana referensi yang digunakan mencakup beberapa jurnal? Oke. Berarti pada bab hasil penelitian dan pembahasan juga harus ada referensi. Cuma di sini, dari yang sudah saya revisi sampai saat ini, bahkan yang sudah sampai di revisi 4, saya belum merekom satupun untuk memberikan referensi. Iya kan? Siapa saja ini yang sudah sampai di revisi 3-4 ini ya? Ya, betul enggak? Siapa yang sudah sampai revisi 3-4? Ya, Bu. Nah, saya tidak, padahal nanti harus ada. Sekarang saya tidak memberikan dulu. Kenapa? Karena harus bertahap. Kalau langsung saya berikan perkuat data lapangan ini dengan referensi,
Oh, Bapak Ibu bisa pusing lalu ditinggal nggak dikerjakan lagi, deadline terakhir baru dibuka lagi itu nanti ya. Jadi saya bertahap dulu. Jadi saya mengikuti ritme Bapak Ibu bertahap, mulai dari bab hasil penelitian dan pembahasan. Ketika sudah agak selesai bab penelitian dan pembahasan, catatan saya tambahkan ke abstrak, gitu ya. Abstrak sudah agak selesai, catatan saya berikan ke pendahuluan. Dan akhirnya macet di bagian pendahuluan. Ini ya. Nanti kalau bagian pendahuluan sudah, baru metode. Metode sudah, baru. Sambil, walaupun yang atas masih belum sempurna ya. Abstrak, pendahuluan, metode belum sempurna. Baru, tapi nanti sudah saya berikan, di bab hasil penelitian itu, saya berikan nanti catatan. Kalimat ini silakan diperkuat dengan referensi teori dari artikel, jurnal, maupun dari buku. Itu baru. Jadi itu adalah pemberian referensi pada bab hasil penelitian dan pembahasan ketika sudah selesai penulisan semuanya meskipun belum sempurna. Jadi belum selesai. Jadi yang merasa mungkin hasil penelitiannya, bab hasil penelitian pembahasan itu sudah selesai, itu belum selesai sempurna. Kita tunggu yang lain. Next, cara menulis meletakkan referensinya. Ya, oke ya. Kemudian, apakah masih ada kekurangan? Nah, ini Bapak Ibu yang menganalisis sendiri. Pendekatan kualitatif sehingga tidak ada data empiris langsung di lapangan. Nah, ini kan saya tidak tahu apa yang beliau tidak mau ada data lapangan. Tapi artikel beliau menunjukkan data lapangan. Nah, itu kan agak susah untuk dijabarkan. Yang seperti ini, jadi kenapa perlu ada pembimbingan seperti ini? Agar keakuratan ilmiahnya itu ada. Jadi seperti ini agak kurang ya, keakuratan dari keilmiahan artikel tersebut. Kesimpulannya, apakah sudah singkat, jelas, padat? Ya, ya. Daftar pustaka, jadi nanti misalnya sudah mulai menuliskan footnote di bab pendahuluan. Misalnya footnote-nya itu bab pendahuluan 5, maka daftar pustaka harus juga diisi ada 5 buku itu. Ya, jadi harus sama jumlahnya. Ya. Kecuali mungkin kalau ada footnote buku itu yang digunakan 2 kali atau 3 kali. Maka ya tidak mungkin sama jumlahnya, ya. Sekarang setelah saya kita bedah artikel tugas, sekarang kita bedah artikel saya yang sudah terpublikasi bersama dengan salah satu mahasiswa UT. Ya. Saya share screen kan. Ini nanti di sini saya akan mulai menjelaskan lebih rinci. Sudah munculkah di share screen? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi ini kolaborasi saya dengan waktu itu memang dalam mata kuliah karya ilmiah, lalu terpublikasi di artikel itu ya. Ini sudah terpublikasi tahun 2023. Ya, tahun 2023. Ini ya, pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Terbuka. Ya. Sekarang kita ke pendahuluan, kita lihat judulnya. Hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran STAT dengan media pembelajaran blok pecahan. Ya ini ya, pembelajaran matematika, model pembelajaran STAT, medianya blok pecahan. Ya, itu. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Tadi yang dimaksud dengan segitiga terbalik itu di mana? Ya. Yang pertama adalah peneliti di sini menuliskan tentang pengajaran matematika. Jadi sifatnya masih umum. Masih agak lebar. Ya. Kemudian diturunkan ke bawah ke pecahan. Matematikanya itu apa? Lebih runcing ke pecahannya. Ya. Matematika, pengajaran matematika masih agak luas, diturunkan ke bawah ke pecahan. Setelah pecahan di sini, beliau bahkan langsung di sini ya. Hasil belajar siswa di sini masih rendah. Artinya di sini ada rumusan masalah. Ya kan? Beliau persempit lagi. Pada materi pecahan itu, siswa di SDN ini hasil belajarnya masih rendah, mengerucut lagi.
Ya. Karena siswa di sini hasil belajarnya masih rendah, maka yang ditawarkan oleh peneliti yaitu model pembelajaran kooperatif tipe START. Nah, ini sudah mulai solusi. Solusi dari rumusan masalah tadi. Jangan khawatir, sampai sini Bapak Ibu sudah ada solusinya, ya kan? Yang sudah ACC. Ya. Sudah sampai di model pembelajaran START. Sudah mulai tambah mengerucut lagi. Ya. Ketika sudah ada solusi, jadi setelah rumusan masalah, lalu di sini ada solusi, ya, diturunkan ke bawah di sini ada penelitian terdahulu. Ya, ini lebih mengerucut lagi. Penelitian terdahulunya pun jangan kemana-mana. Ini sudah fokus ke model pembelajaran kooperatif tipe START. Kalau yang tadi Bu Okta, PJBL, makanya tadi kan penelitian terdahulunya fokus ke PJBL. Ini kan, penelitian pertama ini minimal adalah 3. Ini minimal ya, berarti boleh lebih. Penelitian terdahulu minimal ini 3. Maka di sini penulisannya nanti seperti ini ya. Penelitian pertama apa, penelitian kedua apa, dan penelitian ketiga apa. Cara menulisnya, ini saya harap yang off cam ini sambil mendengarkan ya. Karena kalau nanti tanya di grup, saya sudah tidak menjawab. Jawaban saya adalah lihat di recording to web. Itu ya. Jadi saya ulangi ya. Penulisannya nanti seperti ini. Jadi walaupun ini banyak, tapi karena satu paragraf, saya tanya dulu, satu paragraf ada berapa pokok pikiran? Nah, ini bahasa Indonesia kelas 1. Kelas 1 maksudnya adalah bahasa Indonesia SD. Satu paragraf berapa pokok pikiran? Suka lupa ini ya hal yang simpel ini. Ayo, mikrofonnya dinyalakan. Satu paragraf ada berapa pokok pikiran? Ada 1, Ibu. Iya, Bu Esti ya. Oke, sudah tepat. Satu paragraf ada 1 pokok pikiran. Satu paragraf ada berapa kalimat utama? Masih berlanjut. Ayo. Kalau tadi kata Bu Esti, 1 paragraf, 1 pokok pikiran. Betul. Sekarang, 1 paragraf ada berapa kalimat utama? 3 sampai 7, Bu. Ya, 1, Bu. ayo. Nah, terjebak ini Bu Okta ya. Siapa ini tadi yang bisa jawab tadi? Galuh. Iya ya. Jadi 1 paragraf ada 1 pokok pikiran, ada 1 kalimat utama. Kalimat tuh ya, bukan baris ya. Ada 1 kalimat utama. Ada berapa kalimat pendukung? Ada kalimat utama, ada kalimat pendukung kan? Kalimat utamanya 1 saja. Kalimat pendukungnya? Ayo. Suara saya masih terdengar kan? Tidak dibatasi, Bu, kalimat pendukungnya. Ini Bu siapa ini? Bu Iin, Bu. Bu Iin ya. Jadi tidak ada pembatasan untuk kalimat pendukung. Jadi dalam paragraf ini semuanya tentang penelitian terdahulu. Berarti pokok pikiran dalam paragraf ini adalah tentang penelitian terdahulu. Jadi ketika nanti menuliskan di sesi pendahuluan, diingat itu tadi 1 paragraf ada 1 pokok pikiran, ada 1 kalimat utama, dan ada beberapa kalimat pendukung. Ya, maka di sini kalimat utamanya apa? Terdapat beberapa penelitian terdahulu, selebihnya adalah kalimat pendukung. Ini nanti acuan utama ketika menulis ya. Jadi diingat-ingat. Ini sudah 1 paragraf, sudah 1 pokok pikiran enggak? Oh, ini pokok pikirannya beda. Nah, makanya nanti ketika mengambil referensi dari buku, ya, jadi yang paling enak itu adalah Bapak Ibu mengambil referensi dari buku. Karena boleh mengambil di bagian manapun. Karena kalau artikel nanti beda. Nanti saya jelaskan ya, cara mengambil referensi dari artikel. Tapi kalau dari buku itu boleh mengambil dari manapun.
Tetapi masalahnya karena boleh mengambil dari manapun, jadi waktu itu ada yang 2 halaman itu diambil dari satu buku. Ya kan? Artinya boleh enggak mengambil 2 halaman dari buku yang sama? Boleh, tetapi kalau bisa diparafrase dan masih satu pokok pikiran. Kalau itu sudah tidak, maksudnya sudah sulit untuk dijadikan satu pokok pikiran, ya agak susah itu kalau dijadikan satu paragraf. Dan dalam artikel tidak boleh 2 lembar ini mengambil dari satu buku yang sama, itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh gitu nih. Tapi secara etika itu kita akan condong pada penulis itu. Jadi etikanya ini kurang. Maka kalau kita mau mengambil dari referensi buku bagaimana? Paling tidak, ini paling banyak loh ya, paling banyak itu satu paragraf. Padahal satu paragraf itu bisa dari beberapa buku. Maka ketika satu paragraf hanya mengambil dari satu buku, ini sudah paling banyak. Ya, bukan tidak boleh-boleh, tapi ini sudah maksimal. Ya, jadi usahakan jangan 2 paragraf diambil dari satu buku yang sama. Karena meletakkan sebenarnya boleh, ya, masih boleh lah kalau misalnya 2 paragraf. Jadi tidak ada keberpihakan, nah masih belum ada keberpihakan. Ya. Itu cuma usahakan diimbangi dengan referensi yang lain, jadi biar lebih objektif karena karya ilmiah ini harus ya. Saya lanjutkan. Jadi ketika sudah 3 artikel dijadikan satu, yang dituliskan apa? Ya, yang dituliskan adalah ini penelitian pertama tentang apa? Penelitian itu tentang apa? Lalu hasilnya apa? Dalam penelitian ini diperoleh. Jadi pada penelitian pertama ini tentang apa? Tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif. Ya, hasilnya mana? Hasilnya adalah T hitung lebih besar daripada T tabel. Seperti ini. Penelitian kedua, tentang apa? Tentang kooperatif start. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ini ya, meningkat, menjadi meningkat. Dari siklus 1 yang berapa menjadi siklus 2 berapa. Ya, nanti penulisannya seperti itu, cara penulisan penelitian terdahulu. Oke. Kemudian yang terakhir adalah tujuan penelitian. Jadi ini adalah alur penulisan pendahuluan di yang paling akhir, tujuan penelitian yang akan mengarah ke judul. Ya. Karena tujuan penelitian, maka jangan berikan hasil penelitian di pendahuluan. Jadi karena keasikan nih nulis ya, tujuan dari penelitian ini adalah ini dan ternyata ditemukan semua siswa sudah mengalami peningkatan. Nah, ini menunjukkan hasil penelitian, jangan dituliskan di pendahuluan. Menulis tujuan penelitian, jangan menulis ulang yang di judul. Ini kan jadi tujuan dari penelitian ini adalah, saya scroll ke judul, agar ada peningkatan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran STAR dengan media pembelajaran blok pecahan. Nah, ini sama plek-plek ya. Walaupun nanti arahnya ke sini, tapi usahakan ketika menulis tujuan penelitian ini redaksinya agak dirubah gitu ya. Jangan plek ngambil dari judul terus ditulis ulang di bagian tujuan penelitian. Ya, ini tadi adalah alurnya pendahuluan. Ya. Sekarang kita ke metode penelitian. Jadi, karena hari ini kita sudah TUEP 2, dan TUEP 2 ini saya sudah menjelaskan sekalian dengan metode penelitian, maka mulai hari ini, revisi berapapun, saya tidak ini ya, kalau yang sampai saat ini kan 2 orang yang, sebentar. Ya hampir mati ini laptopnya ya. 2 orang yang revisi 4 ya, Pak David dan Bu Galuh ya. Ini sudah dapat catatan di metode penelitian, yang lain belum ya. Tapi karena hari ini kita sudah TUEP 2 dan saya sudah menjelaskan tentang pendahuluan, saya sudah menjelaskan tentang metode setelah ini, maka walaupun belum sampai di revisi 4, silahkan boleh untuk mulai mengerjakan. Misalnya metode kayaknya paham deh aku, kayaknya bisa tak tulis duluan. Nah, ini boleh. Pendahuluan masih kosong, metode duluan ini boleh, sudah boleh. Ya, jadi bebas, silahkan mau ditambahkan.
pada metode penelitian, tadi ketika menganalisis tugas 1, punyanya Bu Okta, itu kita bisa lihat ya. Pada metode penelitian di sini ada penelitian ini tuh bentuknya apa? PTK. Kalau di sini ya. Kemudian boleh enggak diberi referensi? Boleh. Ini sudah ada referensinya. Bahkan ada 2 referensinya. Ya. Jadi kalau ada yang mau sudah menambahkan referensi, ini sudah boleh. Tapi nanti cara memberikan referensinya tadi yang baru yang saya berikan adalah pada mengambil dari buku. Ya. Jadi tips tadi mengambil referensi dari buku. Tapi nanti untuk dari artikel setelah ini ya. Kemudian penelitian ini dilakukan di mana? Ada lokasi, ada subjek penelitian. Ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya menggunakan 2, observasi dan tes uraian. Ini jelaskan satu-satu. Kalau di abstrak itu hanya disebutkan observasi, tes uraian, selesai. Tetapi di bab metode penelitian ini harus diperjelas. Ya, observasi itu Bapak Ibu melakukan observasi untuk mengambil data apa? Tes uraian untuk mengambil data apa? Jadi kalau di sini observasi digunakan untuk melihat model pembelajaran strat, penggunaannya dengan media balok itu bagaimana. Beliau mengobservasi, mengamati. Ya. Tes uraian digunakan untuk mengambil data apa? Beliau menggunakan tes uraian untuk mengambil hasil akhir. Berarti ada ujiannya. Ya. Apakah harus observasi dan tes uraian? Tidak. Tergantung dari cara Bapak Ibu mengambil data. Misalnya kemarin ada yang saya pakai wawancara, ya tuliskan di sini wawancara. Ya. Kemudian saya membagikan kuesioner, tuliskan di sini kuesioner. Ya. Jadi memang macam-macamnya teknik pengumpulan data apa? Silahkan di browsing sendiri. Nah, kalau ini saya sudah nggak menjelaskan satu-satu ini. Bisa mengulang S1 ini kalau saya jelaskan satu-satu. Jadi silakan di browsing di sini apa sih macam-macam teknik pengumpulan data. Lalu Bapak Ibu tinggal ambil nih, oh saya ketika ngambil data itu pakai yang ini ambil, yang ini ambil, ini ambil. Begitu saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis data. Ya, analisis datanya di sini yang dilakukan oleh beliau, ya, penulis ini dengan menggunakan penarikan kesimpulan dari berbagai data yang sudah dikumpulkan pada kualitatif sederhana untuk menemukan rata-rata ketuntasan belajar. Boleh yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu bingung, di browsing saja. Misalnya, Bu, metode penelitian saya apa yang judulnya ini? Oh, deskriptif, kualitatif. Sejauh ini semua yang di sini itu adalah deskriptif, kualitatif. Analisis datanya bagaimana? Silakan browsing, tuliskan di internet begini. Sebutkan macam-macam analisis data dari penelitian dari metode deskriptif kualitatif. Nanti di sana itu banyak analisis datanya. Nah, Bapak Ibu tinggal milih nih, yang dilakukan itu yang mana? Jadi, bab metode penelitian ini itu cara Bapak Ibu mengumpulkan data, melakukan penelitian. Maka analisis data itu harus sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Jangan, aku pengen yang ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang harus sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Sekarang dalam rangka mengumpulkan data itu, analisis datanya, data kan sudah dapat. Data diambil, pengambilan data itu namanya teknik pengumpulan data. Ketika data sudah di tangan, Bapak Ibu analisis, ini dipakai, ini nggak dipakai, ya kan? Ini diproses, yang ini dibuang. Nah, ini namanya analisis data. Analisis datanya harus sesuai dengan metode. Maka tadi browsingnya nanti seperti itu saja. Atau yang dulu mungkin sudah pernah S1, punya buku metode penelitian, coba dibuka-buka lagi, analisis data, penelitian kualitatif, itu apa saja, yang sesuai yang mana, silakan digunakan. Ya. Sekarang kita ke hasil penelitian. Ya, kita bahas singkat karena di sini tidak ada yang PTK. Jadi justru kalau ada yang memakai PTK, hasil penelitiannya ini harus detail. Makanya kan kemarin ada yang mau pakai PTK, itu pertanyaan saya lebih detail karena nanti data lapangannya itu lebih banyak. Karena paling tidak nih minimal PTK itu kan 2 siklus. Setiap siklus itu 4 tahapan. Ya. Dan
4 tahapan ini artinya kan 8 tahapan, siklus 1 dan siklus 2. Itu semua harus ada data lapangannya. Maka kalau misalnya memang kemarin ada yang mau PTK itu, ya tidak apa-apa, tapi data lapangannya ini ada nggak ketika ada di siklus 2, di siklus 1, di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ini semuanya ada. Dan ini saya ambil dari mahasiswa, saya tidak mengambil. Data di tahap perencanaan siklus 1, ya kan? Tahap pelaksanaan siklus 1, tahap pengkondisian siklus 1. Ya. Oh, ini masih ada di tahap pelaksanaan ini pun ada modelnya. Model pembelajaran startnya itu apa? Apa namanya? Langkah-langkahnya apa? Di sini nah, tahap pelaksanaan 1 langkah-langkahnya adalah yang pertama pengkondisian awal butuh data, menyampaikan tujuan butuh data. Ini makanya kan di awal ketika rumusan masalah itu saya sampaikan harus benar-benar data lapangan agar Bapak Ibu tidak kesulitan nanti dalam pengumpulan data di bab hasil penelitian dan pembahasan. Oke, ini sudah ada di Google Scholar saya, linknya sudah pernah saya beri sepertinya di grup. Boleh diambil, di-download nanti artikel ini masing-masing. Saya sekarang memberikan link, tidak memberikan artikel. Kalau diberikan artikel nanti ada pertanyaan lagi, Bu, artikel yang kemarin tolong dikirimkan kembali. Nah, itu ya. Jadi kalau link kan sudah bisa ngambil sendiri. Sudah, kemudian kesimpulan. Ya, ini apa namanya? Hampir 15, sekitar 15 sampai 20 ini. Dan ini ada semua bukunya dan saya baca semua. Jadi yang baca bukan hanya mahasiswanya, saya juga ngambil ini dari halaman ini di sini, saya lihat ya. Nah, itu. Makanya sekarang saya lanjutkan, kok bisa dibaca semua. Nah, itu saya lanjutkan. Makanya kan saya dari awal jangan menggunakan AI. Ya, bukan hanya karena nanti terdeteksi, tapi juga nanti sebelum terdeteksi pun ketika sama saya itu nanti apa namanya? Bapak Ibu nggak dapat buktinya, gitu ya. Oke, memang saya sedetail itu memang dalam rangka agar nanti ketika masuk di sistem plagiasi Bapak Ibu nilai plagiasinya itu langsung di bawah 30. Jadi saya tidak pernah, kelas saya itu tidak pernah plagiasi itu sampai 70 itu karena ada yang 70 itu ya ketika cek plagiasi. Ya, jadi kalau kelas saya insya Allah tidak ada karena memang sudah sedetail itu ketika sesi pembimbingan. Sekarang saya masuk ke penjelasan pada bab pendahuluan ya. Saya ini yang sudah saya buka ini adalah artikelnya Pak David. Saya izin Pak David ya. Oke ya. Karena Pak David ini yang paling awal mendapatkan catatan pendahuluan kemudian nggak balik lagi. Iya, saya takutnya ini pusing dengan catatan saya yang sedemikian banyak. Saya beritahukan sebanyak apa ya Bapak Ibu ya catatan saya di Pak David dan Bu Galuh yang sudah mendapatkan catatan ini. Nanti semuanya akan saya berikan catatan ini begitu sudah ada yang menuliskan pendahuluan. Dan ini bagian pendahuluan ya. Oh sebentar ya. Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Ini Sudah, Pak Bu. David, hasil penelitiannya sudah tinggal sedikit-sedikit lah ya. Kemudian melanjutkan menulis di abstrak beliau, lalu ke pendahuluan. Nah ini yang macet ini karena ada 15 catatan. Saya jelaskan satu-satu ya. Nah, ya Pak David biasa ini cepet, langsung ini nggak mengumpulkan lagi ini ya. Nanti semua saya berikan catatan ini, jadi saya harap semua mendengarkan, karena tadi kalau tidak, saya tidak menjelaskan ulang, saya sudah langsung suruh lihat recording. Ya. Jadi yang pertama, pada bab pendahuluan, tadi kan sudah saya jelaskan, ya kan, pendahuluan itu isinya apa dan lain sebagainya. Ya. Catatan pertama, ya, kalau tulisan ini benar-benar karya Anda, maka tulis dengan warna hitam, artinya ya seperti ini. Abstraknya ini kan semua ini tulisannya karyanya Pak David. Ya. Kemudian hasil penelitian ini kan semuanya karyanya Pak David. Maka tuliskan seperti ini dengan warna hitam. Ya.
Kemudian yang kedua, jadi ini menulis seperti biasa. Ini masih saya beri merah karena memang ini adalah tulisan yang ada di template. Ini masih merah karena ini template. Nanti begitu sudah menuliskan dan itu karya Anda, artinya adalah karya Anda di sini tidak kopas dari manapun, bahkan AI sekalipun. Ya, karena kita tidak tahu apakah nanti kalau cek Turnitin plagiarisme itu jelas ada, tapi apakah nanti ada cek AI itu saya tidak paham. Nah, kalau kita sudah Bapak Ibu sudah tidak menggunakan AI nanti yang di copy paste ditaruh di sini, maka insya Allah kalau ada cek AI kelas kita akan nyantai. Ya, kemudian begini, tapi Bu saya tuh nggak bisa nulis. Kalau saya nulis itu nanti pasti jadi kemana-mana. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Ya, jadi tugas saya di sini adalah melakukan pembimbingan, merevisi. Nanti biasanya saya akan baca kata per kata. Bukan hanya kalimat per kalimat, tapi akan saya baca kata per kata. Jadi, kalau misalnya ada tulisan yang penjelasan mungkin ya, yang terlalu panjang dan lain sebagainya, itu akan langsung saya buatkan kalimatnya. Iya kan, Bu Galuh? Iya, Bu. Ya, catatannya Bu Galuh ini banyak yang seperti ini. Kalau Pak David, enggak terlalu. Bukan karena Bu Galuh tulisannya itu apa namanya kemana-mana, enggak. Tapi karena cara penulisan beliau itu masih seperti RPP. Ya, sedangkan penulisan artikel itu tidak seperti RPP. Maka langsung redaksi ya saya ambil kesimpulannya, oh ternyata bab ini begini, bab ini begini. Tapi yang saya tuliskan pun itu sumbernya adalah dari tulisannya Bu Galuh. Betul kan Bu Galuh? Iya, Bu. Nah, jadi saya nggak bisa mengarang, bahkan setingkat ini ada moderator, tapi dari tadi narasi yang muncul itu adalah guru 1, guru 2. Moderator ini yang mana? Tolong jangan gunakan. Nah, artinya apa? Saya betul-betul membaca kata per kata. Jadi, jangan khawatir, yang kalau Bu Galuh tulisannya sebenarnya sudah bagus. Cuma penulisannya masih seperti RPP, maka saya perbaiki seperti narasinya apa artikel. Ya, itu. Kalaupun mungkin ada yang ada itu waktu itu ya, jadinya agak berantakan itu ya, satu baris itu berbicara tentang apa, baris satunya berbicara tentang apa. Nah, itu agak sulit itu kalau yang itu merevisinya. Kalau yang kalau kemarin kan lumayan cepat itu, malam paginya sudah selesai. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, ini tadi tentang menulis yang karya sendiri. Yang kedua, kalau tulisan itu Bapak Ibu ambil dari referensi, referensi ini boleh dari artikel, dari buku, maka harus diblok warna kuning. Jadi ini sudah saya blok. Nanti di ini di apa namanya ini? Diblok, kemudian ambil warna kuning yang ini. Nah, oh ini hilang warnanya ya karena saya klik lagi. Ini. Nah, ya. Jadi, setiap kali ada warna kuning, ini harus ada footnote-nya. Ya, kalau tidak ada warna kuning, maka pasti ini karya asli Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada yang mengambil dari buku tapi tidak diblok warna kuning. Dan itu saya tahu. Ibu ini mengambil dari mana? Kenapa tidak diblok warna kuning sedangkan yang lain diblok warna kuning? Nah, akan saya beri catatan nanti seperti itu. Ya, untuk apa sedetail ini? Agar saya tahu sampai di kalimat mana yang Bapak Ibu ambil dari referensi itu. Misalnya ngambil dari jurnal. Itu sampai kalimat mana ngambilnya. Itu kenapa? Karena ada yang waktu itu saya sudah percayakan, Bapak Ibu bisa parafrase, bisa. Akhirnya saya percayakan, ternyata mohon maaf beliau ternyata mengasumsikan parafrase itu adalah mengambil kesimpulan. Nah, artinya itu sudah jauh dari yang ditulis di buku. Jadi catatan saya cuma, ini enggak ada Bu di buku ini, Ibu mengambil dari mana? Ada Bu di buku, itu sudah saya parafrase. Oh, ternyata cara beliau memparafrase ini yang kurang tepat. Akhirnya di sini saya berikan jalan tengah. Kalau Bapak Ibu paham parafrase, nanti silakan browsingnya parafrase itu apa. Kalau Bapak Ibu paham parafrase, silakan diparafrase. Ya, browsing dulu parafrase itu apa. Cara memparafrase itu sudah ada di panduan karirnya UT, bisa dibuka nanti di sana.
Ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa memparafrase, ya, jadi jangan pusing, cukup ambil saja itu tulis sama persis dengan yang di buku, sama persis yang di artikel. Saya tidak masalah, nanti saya yang akan membantu untuk memparafrasekan. Karena saya membantu sampai tingkat memparafrase, maka konsekuensinya adalah pada nomor mana ya? Nanti ini ya, pada nomor 8. Semua bukti file maupun buku itu harus ada di Google Drive. Ya, cara membuat link Google Drive itu sudah saya berikan di e-learning. Tutorialnya sudah saya berikan. Ya, karena waktu itu hampir 2 web itu masih saja membahas cara membuat link Google Drive. Akhirnya saya buatkan itu tutorialnya, ya. Jadi karena tidak bisa dibuka kalau tidak di open access kan saya nggak bisa buka itu isinya. Ya, jadi saya buatkan tutorialnya sudah ada di sana. Semua bukti yang Bapak Ibu tuliskan di artikel itu nanti itu harus ada di dalamnya itu. Ini saya jelaskan satu persatu setelah ini. Saya lanjutkan dulu di nomor, makanya saya sampai mengoreksi tadi halaman berapa, kemudian kalimat yang mana, itu karena memang saya tahu buktinya itu ada, yaitu di file yang Bapak Ibu masukkan di Google Drive. Pada poin nomor 3, referensi harus dari buku atau jurnal. Ya, mohon maaf, ini dari ini aja dulu yang saya terima. Dari internet, mohon maaf, saya nggak terima dulu. Ya, kenapa? Karena waktu itu ketika saya menerima dengan beberapa persyaratan, kalau yang dari internet ternyata malah pada ambil dari blogspot, dari makalah, dan lain sebagainya itu. Maka harus dari jurnal sama buku saja. Toh ini yang wajib kan ya, di penilaian kan yang wajib itu dari jurnal 5, buku 5. Ini minimalnya. Ya, nanti yang lebih banyak yang bagus yang mana? Yang lebih banyak adalah yang dari jurnal. Ya. Usia jurnalnya, usia artikelnya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang saya berikan contoh ke Bapak Ibu tadi itu publishnya 2023, berarti masih masuk. Sekarang 2025, maka terakhir yang Bapak Ibu boleh ambil adalah artikel terpublish dari 2020. 2019 sudah tidak boleh diambil. Ya, jadi ada usianya. Kenapa ada usianya? Karena ini ada hubungannya dengan novelty, kebaruan tulisan, ya. Makanya mungkin yang merasa kesulitan atau mungkin di sini bahkan ada yang masih rumusan masalah juga belum ACC karena memang pertimbangannya itu sampai akhir novelty itu ya. Kemudian kelima, ya. Nanti ketika tadi artikel yang saya contohkan terpublikasi itu tadi menggunakan EndNote. Nanti ada juga EndNote. Tidak boleh, semuanya harus dalam bentuk footnote. Ini ya, semua dalam bentuk footnote. Kalau nanti tidak tahu caranya buat footnote, nanti saya coba praktekkan. Ya, jadi tadi Bu cara membuat footnote bagaimana? Ya saya praktekkan. Ya, jadi semuanya footnote, tidak ada endnote, tidak ada endnote. Kenapa? Karena tiap jurnal itu nanti kalau misalnya kita mau publish di jurnal A itu kebijakannya beda. Jadi biar kita tidak berkutat di endnote yang mana, style yang mana yang kita gunakan, kita fokus ke substansi saja. Hal yang teknis ini nanti kita samakan footnote. Nanti kalaupun ada yang endnote atau endnote, saya bantu untuk mengendnotekan atau endnotekan. Kemudian yang keenam, jenis penulisan footnote-nya terserah asalkan konsisten. Kenapa? Jadi boleh saja browsing nanti misalnya cara menulis footnote dari referensi dari jurnal, dari artikel ilmiah. Nanti boleh browsing di internet seperti itu. Nanti dicontoh saja. Jadi kalau tahun karena apa? Karena ada yang peletakan tahun terbitnya itu di depan. Di depan itu setelah nama penulis, ada yang di tengah, ada yang di akhir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memakai tahunnya itu di akhir itu yang paling akhir itu sebenarnya halaman ya, sebelum halaman. Ya. Kalau semua sudah diletakkan, kalau satu sudah diletakkan di akhir sebelum halaman, maka semua nanti harus seperti itu. Kenapa? Karena menulis artikel ilmiah itu harus konsisten. Maka ketika sudah menggunakan peneliti, kata peneliti, maka semua redaksinya itu harus peneliti. Tidak boleh kami, tidak boleh saya. Ya, konsisten. Kalau sudah menggunakan murid, ya murid,
Maka dari awal sampai akhir harus murid. Tidak boleh ada yang menggunakan siswa, ada yang boleh menggunakan peserta didik. Hal yang seperti itu aja itu konsistensinya harus diperhatikan. Jadi ini masuk ke etika. Ya. Kemudian 6 sudah ya. 7, setiap referensi yang digunakan harus ada bukti filenya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengambil dari rujukan ini, itu ketika saya cek di Google Drive itu harus ada bukunya. Ya. Makanya nanti saya beritahukan, tapi saya ngambilnya dari jurnal. Nah, nanti saya beritahukan cara mengambil rujukan dari jurnal. Ya. Jadi misalnya ini rujukan buku, tapi bukunya itu mengambil dari jurnal. Nah, ini tidak boleh seharusnya, tapi nanti saya jelaskan nanti ya. Lalu selanjutnya, kalau misalnya rujukan Bapak Ibu dari artikel jurnal, maka tinggal di-download. Downloadan itu diletakkan di dalam link Google Drive. Ya. Kemudian, kalau rujukannya itu ngambil dari buku hard copy, ini ya, dari buku hard copy, poin nomor 10. Misalnya, Bapak Ibu ngambil dari modul aja yang punya bukunya modul, boleh. Modulnya dari kuliah UT boleh. Mata kuliah yang lain kan mungkin ada mata kuliah apa, nah itu kemudian diambil, ini boleh. Tetapi buktinya, mengumpulkan buktinya bagaimana? Cukup di foto cover depan, cover dalam, lalu halamannya. Jadi misalnya yang diambil halaman 100, maka cover depan difoto, cover dalam difoto, lalu halaman 100 itu difoto. Jadi cukup 3 saja ini. Tapi tolong jangan dikumpulkan 3 ini dalam bentuk foto. Karena kalau dalam bentuk foto itu saya zoom-nya itu susah. Maka setelah jadi foto, ini jadikan PDF. Kan sudah foto nih. Jadikan PDF. Nanti tinggal browsing saja di internet, merubah foto menjadi PDF. Sudah nanti tinggal dimasukkan fotonya, nanti berubah jadi PDF. Setelah jadi PDF, ini kan sudah PDF 3. PDF 3 ini dijadikan 1. Ya, caranya tinggal browsing menjadikan 1 PDF. Nanti ada, di-convert, ya dijadikan 1 PDF yang 3, ini nanti akan jadi 1. Waktu itu ada yang kreatif, mungkin enggak bisa ya, enggak nemu cara menjadikan PDF jadi 1. Akhirnya beliau isi link Google Drive-nya itu berupa folder-folder. Jadi folder ini dari buku ini, ternyata PDF yang tadi pecah-pecah tadi itu dalam satu buku itu kan paling tidak ada 3 file PDF. Itu dimasukkan ke dalam setiap folder. Yang seperti ini pun juga tidak apa-apa kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menjadikan satu PDF-nya. Ya, asalkan dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk, jangan dalam bentuk foto. Saya nanti susah untuk zoom-nya karena kadang nggak terbaca kalau foto. Ya, walaupun foto, tapi kalau sudah jadi PDF biasanya akan terbaca langsung. Ya, kemudian ini ya, cara menjadikan foto ke PDF sudah ada di Google. Cara menjadikan satu semua file PDF sudah ada di internet, sama ini ya, Google sama internet ini ya. Ya. Kemudian next, harus ada penelitian terdahulu minimal 3. Di bab pendahuluan harus ada penelitian terdahulu minimal 3. Sudah saya tuliskan tadi caranya ya. Kemudian 14, penelitian terdahulu harus berhubungan dengan judul. Tadi kan stat ya, semuanya tentang stat. Nanti Bu Okta BJBL semuanya tentang BJBL. Tinggal nanti, oh tadi saya belum jelaskan novelty-nya ya. Iya, lupa. Setelah ini ya. Ya, kemudian ini ketiga penelitian ini dijadikan 1, tadi sudah saya jelaskan. Dilihat di link Google Scholar. Saya kembali ke artikel yang tadi ya. Saya agak kelupaan mengeluarkan novelty-nya. Jangan khawatir, yang sudah ACC dari saya, novelty-nya pasti sudah ada. Saya share screen lagi. Saya kembali ke apa ini namanya tadi? Penelitian terdahulu. Ya, tadi kan sudah penelitian pertama, kedua, ketiga. Pada baris-baris terakhir dari paragraf ini, keluarkan novelty-nya. Ini 4 baris yang di sini, ini adalah novelty. Dari ketiga penelitian di atas, titik beda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada model stat ini diintegrasikan dengan media blok pecahan.
Ya, misalnya Bu Okta kemarin novelty-nya saya bilang di mana? Di ini Bu, di media kertasnya itu. Media kertas. Oh, Ah, media kertas untuk kerangka itu. iya. Nah, berarti novelty yang menjadi novelty dengan penelitian ini terletak pada PJBL ini dipraktekkan, diintegrasikan dengan kreativitas siswa dengan membuat kerangka dari bahan kertas. Nah, ini kan berbau kreativitas, kemudian unsur pembedanya itu di situ. Begitu ya, Pak Okta ya. Oke, yang lain kan sudah punya kan novelty-nya masing-masing. Nanti cara di 4 baris terakhir ini nanti dituliskan seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang cara mengambil rujukan dari buku. Sekarang bagaimana mengambil rujukan dari artikel? Jadi waktu itu mahasiswa saya tanya, Bu, menulis referensi kalau diambil dari artikel itu yang ditulis yang mana? Yang ditulis ini bukunya, kan ini Lela Anggraini 2022, no, halaman 33 ini kan dari buku. Yang diambil ini dari bukunya atau yang diambil dari penulis jurnalnya? Mahasiswa saya seperti itu. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena dari artikel ini mahasiswa saya mengambil dari pendahuluan. Padahal ketika sudah mengambil rujukan dari artikel, yang diambil yang mana? Yang diambil dari hasil penelitiannya apa? Maka ketika saya mencari jurnal nih, mencari artikel untuk referensi, saya lihat dulu judulnya, ya masuk, saya baca abstraknya, oh ya ini masuk ini. Kemudian saya langsung scroll ke bawah. Saya langsung scroll ke bawah, saya cari dulu di kesimpulan. Kalau di simpulan ini ada yang bisa saya masukkan, akhirnya saya ambil dari sini. Karena ini pun masih masuk hasil penelitian. Tapi kalau di simpulan ini tidak ada, akhirnya saya harus scroll ke atas lagi, melihat di bab hasil penelitian dan pembahasan. Saya baca mulai dari bab hasil penelitian dan pembahasan. Saya lihat di sini. Mana ya yang bisa ini dijadikan untuk apa? Nah, walaupun di bab hasil penelitian dan pembahasan, ini kan ada rujukan buku. Nah, ini juga tidak boleh diambil. Yang diambil hanya hasilnya saja. Ya, ini misalnya kita ke sini ya. Nah, misalnya dari sini ini kan ada referensinya. Kemudian ini ke sini ini kan enggak ada referensinya. Ini artinya adalah data lapangan. Maka ketika saya mau mengambil dari hasil penelitian, boleh mengambil yang ini. Ya, jadi dengan memberikan reward itu, menurut penelitian ini, selama memberikan reward. Jadi kriteria dalam memberikan reward itu, guru juga bisa melihat dari hasil kerja dan presentasi. Ini boleh diambil. Tapi kalau misalnya mengambil yang bagian ini yang ada rujukan bukunya, ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena hasil artikel itu yang dilihat adalah novelty-nya. Kalau sudah mengambil rujukan dari artikel yang dilihat adalah hasil penelitiannya. Makanya ada batasan tahun kan. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi sepertinya di ini 5 tahun. Ya kan? Ada batasan 5 tahun. Kalau yang Bapak Ibu ambil adalah rujukan buku. Nah ini kan nggak ada batasannya berapa tahun. Kecuali kalau artikel ada batasan. Karena ranah penelitian itu selalu berkembang. Ya, bisa jadi sekarang reward itu bisa hanya dilihat dari hasil kerja dan presentasi. Tapi 5 tahun ke depan belum tentu hanya dilihat dari hasil kerja dan presentasi. Bisa juga diambil yang lain. Nah, maka inilah berbatas waktu dan inilah alasan. Selain juga dengan alasan bahwasannya biar nggak rancu nih mana yang ditulis. Apakah yang ditulis penulis buku ataukah yang ditulis penulis artikel. Ya, hari ini saya menjelaskan terlalu banyak sekali ya. Biasanya cuma 1 jam, ini 1,5 jam. Tapi biasanya besok itu web 3, web 4 itu saya sudah
cooling down. Bapak Ibu ini yang mungkin tambah pusing nanti ya. Oke. Sudah? Ya, sebentar ya, saya sambil minum, tapi ini Pak Ridho sudah angkat tangan. Tapi selama belum on cam, saya tidak berikan waktunya dulu. Ayo Pak Ridho, on cam dulu. Nah, Bentar Bu, gelap di dalam. Saya tak keluar dulu. oh masih izin. Ya, silakan yang lain. Saya buka pertanyaan untuk yang lain. Sebentar saya sambil minum ya. Siapa yang bertanya? Pak David. Ini kalau urutannya saya keliru tolong disampaikan ya. Pak David dulu ya. Yang raise hand ya. Tapi nanti kalau misalnya Bu saya duluan boleh. Pak David silahkan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Kemarin tadi malam saya sudah mengumpulkan yang revisi 5, kemudian sudah saya tuliskan di bab pendahuluan itu. Lah saya masih bingung itu masih itu saja masih apa kita letak-letakan sepemahaman saya saja. Terus kemudian di bab metode juga saya sudah tuliskan. Terus tapi di metode juga saya bingung apakah metodenya itu saya tak tulis ada 3 malah ada tak tulis yang deskriptif analitis atau PTK atau apa itu aja saya nulis 3 nanti bisa dikoreksi Ibu. Itu aja sih. Iya, ya. Saya bilang ya, Bapak jangan pusing sendiri, ditanyakan di grup. Insya Allah kan pasti saya jawab daripada pusing sendiri ya kan. Yang pasti setelah ini akan saya koreksi, Pak David ya. Tapi sebelum saya koreksi, saya mau Pak David menganalisis sendiri. Tadi kan sudah saya jelaskan panjang lebar nih. Kira-kira kekurangan artikel Bapak di pendahuluan apa, di metode apa? Silahkan. Kalau di bagian pendahuluan itu saya kurang itu ya apa yang kalimat-kalimatnya yang warna hitam itu kan dari kalimat sendiri Bu. Ya itu mungkin ada kekurangannya, saya mungkin dalam menjabarkan sumber referensinya itu mungkin kurang begitu paham. Itu kalau di metode mungkin itu saya masih bingung metodenya yang digunakan itu apa. Kalau saya tulis juga ada PTK tapi PTK cuma 1 siklus gitu. Pak David ya. Ya. Jadi sekarang ke Pak David dulu ya. Jadi pendahuluan Pak David ada kemungkinan itu tidak akan saya koreksi. Jadi nanti akan saya berikan catatan begini. Catatan yang panjang itu nanti akan saya hapus karena saya anggap Pak David sudah membaca ya. Nanti kalaupun butuh catatan itu dibuka di revisi 4 gitu ya. Jadi akan saya hapus, saya ganti dengan harus ada warna kuning. Itu harus ada, karena saya harus tahu mana yang karya Bapak benar-benar dan mana yang ambil dari referensi. Kemudian yang kedua, harus ada footnote. Ya. Kemudian yang ketiga, harus sudah memberikan link Google Drive ke grup kelas. Jadi, kalau sudah menulis di bab pendahuluan, ketika mengchecklist list itu bukan hanya checklist tapi sambil mengirim link Google Drive yang isinya rujukan referensi. Ya, jadi semua nanti bisa mengakses untuk contoh, nggak ada yang rahasia kalau untuk referensi. Ya, yang sekarang sudah menjadi rahasia, boleh menjadi rahasia itu adalah artikelnya Bapak Ibu, karena sudah hampir jadi. Ya, kalau sudah hampir jadi, saya tidak mau kita suudon di dalam kelas, ya, akhirnya ada yang ngambil, ada yang memanfaatkan. Nah, itu maka semua tidak ada file yang masih dikirim ke grup kelas, semua sudah lewat e-learning. Ya, itu biar tidak ada suudon di antara kita, gitu ya. Kemudian jadi itu Pak David ya, 3 ini dulu. Link Google Drive yang isinya referensi itu harus dikirimkan ke grup. Ya, kemudian harus sudah ada warna kuning, ya, kemudian mana yang ini, mana yang ambil dari referensi. Artinya apa? Misalnya Pak David sudah menulis di situ ada 5 referensi. Di dalam Google Drive itu sudah ada 5 referensi. Ya.
Footnote mungkin satu referensi bisa digunakan 2-3 kali, ya. Jadi tidak harus misalnya footnote-nya 10, referensinya 10, enggak kan? Satu buku bisa dipakai 2 kali. Tetapi jangan sampai satu artikel itu didominasi oleh dari satu buku. Ya, ini artinya kita condong ke penulis itu. Ini tidak boleh. Jadi etikanya ini masih kurang. Jadi memang harus dari berbagai buku dan berbagai referensi yang lain. Itu. Jadi yang bisa saya perbaiki nanti di revisi kelima Pak David ini nanti adalah di metode. Ya. Kalau Pak David cuma melakukan 1 kali itu bisa eksperimen, bisa kualitatif. Ya. Maka sekarang saya tanya Pak David, apakah Pak David menggunakan pretest dan posttest? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada berarti kualitatif saja. Kalau misalnya tadi ada itu bisa eksperimen. Ya. Ya, bisa eksperimen karena 1 kali uji coba. Ya. Tapi kalau tidak ada kualitatif saja tidak apa karena dilengkapi data Pak David dilengkapi dengan data-data yang lain yang memang sudah terbiasa di kelas ini. Tidak masalah. Begitu Pak David ya? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan yang lain. Pak Ridho, oke, silakan. Saya kan kemarin nulis tentang bab hasil penelitian dan pembahasan, Bu. Nah, saya itu bingung yang di subbab kedua. Di sini dampak inovasi penyelesaian soal cerita melalui teknik itu. Nah, kan dampak. Sedangkan yang saya ketahui itu kayak di kelas itu saya belum ada pembanding gitu loh, Bu. Maksudnya apakah misal sebelum diberikan metode ini dan sesudah. Ya, nah sebelumnya itu kan saya belum ada hasil datanya. Saya cuma tahu bahwa anak-anak itu kesulitan begitu saja. Terus langsung saya tembak ke metode yang saya pakai itu. Nah, itu saya bingung nulisnya. Apakah harus saya tulis yang sesuai dengan hasil yang setelah saya dapatkan pas saya saya lakukan metode itu, atau saya juga harus mencari pas sebelum dilakukan metode itu, Bu. Itu. Sekarang saya tanya, setelah diberikan metode itu, menurut Pak Ridho, siswa menjadi bagaimana? Silakan jelaskan. Untuk siswa sendiri pertama dari keaktifan cenderung lebih aktif daripada menggunakan metode biasanya, metode normal. Untuk pengerjaan siswa itu menjadi lebih mencerna kalimat daripada sebelum menggunakan metode tersebut, gitu Bu. Tapi di situ kan yang sebelum saya gunakan metode itu, saya datanya itu belum ada gitu Bu, langsung saya tembak kan dulu pas saya cuma tahunya kesulitan gitu aja. Enggak apa-apa. Tadi Pak Ridho sudah menyebutkan 2 dampaknya. Ya. Meningkatkan keaktifan, yang kedua adalah mudah dalam mencerna soal cerita. Sudah 2 dampaknya. Jadi dampak itu adalah apa akibat yang muncul setelah menggunakan metode itu. Tidak peduli apakah sebelumnya itu bagaimana. Kalau mau sebelumnya bagaimana, itu berarti harus ada pretest dan posttest. Ya, harus ada pretest dan posttest. Ya, tetapi karena nggak ada nih, karena kalaupun saya bilang harus ada data pretest posttestnya, wah ini ganti metode nih, ini Pak ini harus mengulang ini, nggak bisa diulangi lagi. Jadi waktu itu pernah, kalau saya sudah mahasiswa saya itu, saya selalu yang eksperimen itu saya wanti-wanti. Jadi ini kualitatif sudah aman. Ternyata ada satu kelompok itu yang eksperimen. Eksperimen nanti sebelum turun ke lapangan itu harus ada pretest. Saya bilang seperti itu. Kemudian akhirnya sudah konsultasi banyak nih. Sudah, ternyata ketika hari H mereka terjun ke lapangan,
Mereka enggak pretest, langsung praktek ngajar mahasiswanya ini. Ketika laporan, saya bilang, loh, ini gimana? Sudah Bu, sudah dipraktekkan. Mereka wajahnya, ini Bu, mereka banyak ini peningkatannya banyak. Ini. Sebentar. Data sebelumnya apa? Saya tanya begitu. Belum. Waduh, itu sudah bingung itu. Nah, akhirnya judul sampai berubah. Mereka yang harusnya itu menjadi poin intinya, itu malah tidak menjadi poin intinya. Itu mereka agak kecewa karena yang poin-poin yang banyak yang mereka dapatkan itu, yaitu karena kesalahan metode ketika ada di lapangan. Nah, berhubung Pak Ridho ini di awal itu sudah mempraktekkan itu dan tidak mungkin diulangi data sebelumnya, ya cukup diambil datanya dari mana? Diambil datanya ketika memang sudah di lapangan dan mempraktekkan itu. Ya, jadi metode penelitian ini harus selaras dengan yang ada di lapangan. Kalau yang di lapangan sudah nggak bisa dirubah, ya sudah nggak usah dipaksa yang pakai eksperimen. Nah, ya itu. Maka jadi nggak bisa nih, saya pintar matematika, saya mau suka yang eksperimen saja metode penelitiannya. Nggak bisa. Kalau sudah salah metode di awal, ya, maka metode yang digunakan itu, yang mau direncanakan itu sudah tidak bisa dipaksakan. Makanya kan dari awal itu sudah saya perjelas satu-satu, ini beneran sudah dipraktekkan atau belum. Karena kalau belum, itu ada kemungkinan eksperimen, ada kemungkinan PTK. Ya, dan Pak David nggak bisa PTK dan nggak bisa eksperimen karena beliau tidak membagikan kuesioner di awal. Ya, jadi PTK juga nggak bisa karena sebelumnya harus ada. Karena PTK itu kan peningkatan. Biasanya kan redaksi judulnya itu selalu peningkatan. Entah itu peningkatan motivasi, peningkatan nilai. Kan redaksi judulnya kan selalu seperti itu kalau di laporan. Kalau di jurnal itu sudah boleh, tidak selalu saklek seperti itu. Tapi kalau di laporan kan selalu peningkatan. Untuk menunjukkan peningkatan itu kan harus ada pretest, harus ada post-test. Nah, makanya kan Pak Rito bukan PTK. Bukan PTK dan bukan eksperimen, tapi kualitatif. Jadi pada awalnya, kualitatif itu begini. Pada awalnya, cuma hanya tahu kesulitannya siswa ini, toh. Ya. Lalu, bahkan belum tahu apa-apa. Kualitatif itu masuk ke lapangan, itu mungkin dengan nggak tahu apa-apa. Kemudian setelah masuk ke lapangan, diamati, ngajar lama, kok mereka nggak bisa ya menyelesaikan soal cerita ya. Nah, itu ya. Kemudian terus bagaimana ya ini diatasi dengan apa? Oh, dipecah saja kalimatnya. Nah, jadi kemudian jadi ide kualitatif itu, ide solusi itu ada ketika melakukan penelitian. Tapi kalau eksperimen, ide yang mau dilakukan itu bisa jadi sudah ada sebelum terjun ke lapangan. Itu. Maka yang kuantitatif ini meskipun nggak terjun ke lapangan, minta data saja itu bisa. Gitu ya. Sudah cukup jelas, Pak Dito? Jadi yang saat ini yang ketemu di sesi web ini sudah ketemu 2 dampaknya ya. Nanti sambil dipikirkan lagi mereka bisa apa ya habis ini. Nah, itu sudah masuk di dampak. Gitu ya. Makanya saya subbab kedua itu bukan tidak menggunakan redaksi peningkatan kemampuan siswa setelah menggunakan, saya tidak menggunakan redaksi itu. Karena saya tahu Pak Rito tidak melakukan pretest. Nah, makanya kan ketika pengajuan rumusan masalah, saya berikan judul itu saya sudah tahu metodenya masing-masing. Karena dari hasil wawancara itu memang agak panjang di awal ya. Jadi kerasa kok aku nggak di ACC, tapi memang ya itu tadi begitu tahu semuanya maka hampir gambarannya artikel itu sudah ada. Gitu ya. Oke, silakan ada lagi yang lain? Sepertinya sudah jelas ini. Ayo Bapak Ibu, ini kesempatan bertanya loh ya. Kalau di WA kan hanya via tulisan, kemudian di artikel juga cuma catatan. Jadi kalau ada yang belum jelas, lebih baik ditanyakan di sini. Atau kalau ada yang masih belum mendapatkan judul atau rumusan masalah belum di ACC, silakan boleh diajukan di sini. Saya itu untuk yang aktif di web, tapi
akhirnya ujungnya itu tidak artikel tidak ter-ACC itu saya sebenarnya sayang gitu ya. Mohon maaf ini ya. Seperti Pak Roy ini kan kemarin hadir, sekarang hadir, tapi sampai sekarang belum mengajukan. Kemudian Pak Fahri ya, walaupun off cam ya. Jadi saya sudah beritahukan ya, yang off cam ini tercatat izin. Ya, yang off cam tercatat izin itu sudah saya berikan di e-learning ya. Jadi saya karena ada yang begini selalu off cam, kemudian tidak pernah mengumpulkan tugas itu selalu dikumpulkan, tapi tidak pernah mengajukan rumusan masalah, tidak pernah mengajukan revisi, nanti ujung-ujung di akhir itu langsung mengumpulkan artikel. Yang seperti ini, mohon maaf saya tidak bisa memberikan jaminan artikelnya akan lolos, gitu ya kan. Karena Bapak Ibu tahu sendiri kan betapa ya kan yang kita kerjakan ini tahapannya seperti itu. Banyak artinya adalah apa? Banyak penilaiannya. Itu ya. Mohon dipahami. Jadi saya harap Pak Roy dan Pak Fahri yang aktif hadir di Tuwet meskipun dalam kondisi izin ya. Izin kan karena tidak apa namanya tidak on cam ya. Jadi saya harap setelah ini di grup bisa mengajukan rumusan masalah ya. Seharusnya di sini lebih enak, cuma kalau lebih nyaman nanti di grup tidak apa. Oke, selanjutnya Bu Galuh silahkan. Ya, Bu, saya mau tanya soal pendahuluan. Silahkan. Itu di dalam pendahuluan itu apakah wajib harus ada tulisan yang di blok kuning, Bu? Iya. Langsung ya. Kenapa iya? Karena kalau blok kuning tadi kan menunjukkan ada footnote. Kalau ada footnote berarti menunjukkan ada referensi. Dan pendahuluan tidak mungkin tidak ada referensi. Ya, itu. Kalau nanti Bapak Ibu download di artikel lain, penelitian terdahulu nggak selalu dijadikan satu kok. Memang nggak ada aturan khusus dijadikan satu seperti itu. Cuma di UT, pada mahasiswa UT, ini saya instruksikan untuk dijadikan satu, agar Bapak Ibu bisa mempermudah saja. Oh, ini yang penelitian terdahulu. Penggambarannya itu ada. Sebenarnya kalau di ini nggak ada aturan dijadikan satu. Ya, itu. Jadi, apakah harus ada blok warna kuning? Iya. Ya, alasannya itu tadi. Kemudian membuat footnote sudah bisakah Bapak Ibu? Belum. Nah, ini ya. Masih Karena belum. karena waktu itu saya kira tuh sudah bisa, ternyata ketika dikumpulkan lagi, lah kok manual ini ya, sampai membuat garis-garis, susah pun membuat garis di bawah. Ya nggak usah membuat garis, itu otomatis ada ya. Kita artikelnya Pak David ya, masih kita buat contoh ya. Karena kan ini beliau sudah menyerahkan revisi 5 ya, jadi tidak apa-apa revisi 4-nya kita agak coret-coret. Oh, saya ke Google dulu ya. Saya ke Google dulu. Sampai e-learning saya waktunya sudah habis di time out. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Jadi nanti dikan saja cara, nah ini barusan saya ketikkan soalnya, membuat footnote dari artikel jurnal. Ya. Jadi browsing saja caranya. Dari jurnal cara membuat footnote-nya bagaimana. Ini tadi sudah saya buka, ini agak kurang lengkap. Terus akhirnya saya buka yang mana tadi? Yang ini sepertinya ya. Ini ya.
Jadi boleh browsing. Oke. Yang penting konsisten. Jadi menulisnya bagaimana? Ini, nah, penulisan artikel jurnal, ya. Yang pertama adalah di sini ada tanpa bulan, tanpa bulan, kemudian tanpa volume. Usahakan ada volumenya ya. Pilih yang ada volumenya ditulis. Ada yang 2 penulis ke bawah ini. Oh, harusnya banyak lagi. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini adalah nama penulis. Kemudian ini adalah judul jurnalnya. Lalu di sini ada nama jurnalnya, jurnal kesehatan. Ada volumenya, ada tahunnya, dan ada halamannya. Yang saya jelaskan berbeda tadi ini tuh tahun. Jadi tahun ini sudah di belakang. Kalau sudah di belakang, maka semua rujukan harus tahunnya di belakang. Kenapa? Karena ada yang di depan sini. Setelah nama penulis, di sini ada tahunnya, ada yang meletakkan di sini. Ada yang setelah judul. Jadi diletak dimanapun, yang penting konsisten. Itu tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi setelah tahu bentuknya, lalu memasukkan ke Word-nya bagaimana? Jangan dimasukkan manual, Bapak Ibu ya. Lama membuat garis miring itu ya. Garis horizontal itu ya. Silakan setelah ini kalau ada yang mau dipraktekkan lagi, boleh. Tapi sebenarnya, oh kalau yang membuat footnote ini tidak ada di tutorial. Sekarang kita coba mempraktekkan di Word. Ya. Ambillah yang ini, gitu ya. Bentar. Sudah terlihatkah share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Jadi misalnya pada pelajaran bahasa Indonesia sampai hari Selasa. Ternyata kalimat ini ngambil dari buku misalnya, padahal ini data lapangan kan ya, jelas ini nggak mungkin ada footnote. Cuma kita misalkan lah ya. Ini misalkan ini ngambil dari jurnal. Maka letakkan kursornya di huruf A Selasa. Jangan letakkan di setelah titik. Ya, bahkan sampai sedetail ini. Kursornya letakkan di huruf A yang terakhir Selasa. Setelah itu cari reference. Referensi ini agak lama karena kebetulan kalau saya sudah connect ke Mendeley dan isinya terlalu banyak. Nah, setelah ke reference di sini ada insert footnote. Kita tinggal klik. Nah, sudah ada garisnya dan nomornya. Jadi nggak perlu mengarang membuat garis, susah ini. Kemudian diberi titik, baru tuliskan namanya. Misalnya siapa tadi? Bu Galuh ini. Ngambil dari bukunya, karangannya Bu Galuh. Kemudian judulnya seperti ini. Terus kalau misalnya footnote kedua bagaimana ngasih nomornya? Nggak usah dikasih nomor. Sama saja. Makanya ini kan ini ngambil dari sini. Lah ini kan sudah ada footnote-nya. Baru ini di bold, di kuning. Ya. Kemudian ternyata yang kedua bagaimana? Nggak usah diberi nomor. Mana ini? Sampai ke sini tadi ya. Di huruf S, letakkan kursornya. Lalu ke reference, insert footnote. Sudah otomatis muncul nomor 2. Ya. Kemudian, nah ini apa pentingnya warna kuning? Jadi kenapa diberi warna kuning? Karena saya nggak tahu nih, Bapak Ibu ini ngambilnya apakah dari sini ke sini ini ngambil dari referensi itu, ataukah ngambil dari buku dari referensi. Nah, misalnya dari sini saja. Jadi yang mengambil dari rujukan itu hanya yang ini saja, dari untuk mulai dari sini untuk sampai kelas. Nah, akhirnya redaksi yang di sini ini harus karangan ya Bapak Ibu karena tidak ada warna kuningnya. Dan yang seperti ini tidak hanya berlaku di pendahuluan, nanti berlaku di hasil dan pembahasan, tapi nanti ketika sudah mulai memberikan memperkuat
data lapangan di hasil penelitian. Kalau belum ada instruksi untuk perkuat data lapangan dengan teori, maka berarti belum. Jadi nggak usah di blok kuning. Kalau misalnya Bapak Ibu masih revisi di bab pembahasan, hasil penelitian dan pembahasan, kan nggak ada referensi, nggak usah diberi referensi dulu, maka nggak usah di bold warna kuning. Sampai sini sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke. Udah, Bu. Ya, untuk yang terakhir kalinya, silakan ada pertanyaan. Saya, Bu, mau bertanya. Siapa ini, Bu? Iin. Oh iya, Bu Iin. Silakan, Bu Iin. Bu, itu kan kemarin saya sudah revisi 1. Terus Mm-mm. Ibu diminta saya untuk membuat abstraknya. Nah, saya bingung, Bu. Apa metode penelitian dari judul saya itu apa ya, Bu? Nanti kira-kira dimasukin nggak tuh, Bu, ke abstrak gitu, Bu? Saya Iya. bingung gitu, Bu. Kan Mm-mm. metode penelitian juga ada poinnya di abstrak. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Iya. Bu Iin pasti terlambat hadir Mm. ini. Ya kan? Enggak sih, Bu, Poin. enggak. Cuman sudah mendengar tadi kayaknya sama kayak punya Pak David, itu kayaknya metodenya PTK, Bu. Kayaknya itu deh yang cocok. Apa Bukan. nanti itu dimasukin gitu ya, Bu? Bukan. Oh, Ya. bukan, Bu. Judulnya apa? Aduh, Bu Iin judulnya apa? judulnya bentar, Bu. Judulnya Pak David aja enggak PTK loh. oh, judulnya berarti tadi saya lihat artikelnya siapa tadi, Bu? Sama sih, Bu, ininya sub utamanya. Itu judul punya saya Dampak Outdoor Learning Berbasis Permainan Berburu Harta Karun Terhadap Pembelajaran Perkalian untuk Siswa Sekolah Dasar. Kemarin saya tanya kan, permainan ini dilakukan yang berbasis alam itu kan ya, ada lagi enggak? Itu ya Betul. enggak kan? Cuma permainan Iya. berburu harta karun itu saja kan. Kemudian saya tanya dulu ini sama Bu Iin. Ibu pernah menguji permainan ini berapa kali? Udah banyak kali sih, Bu. Ya, ada Enggak, paling siswanya sekitar harus sama. Siswanya Iya, harus Bu. sama. Iya, sama. Siswanya sama, tapi soalnya berbeda-beda. Iya, soalnya berbeda-beda. Nah, kalau seperti ini, saya kan nggak tahu ini kalau siapa tadi Bu Iin itu ternyata menggunakan permainan ini itu lebih dari sekali. Maka kemarin saya bilang kualitatif. Nah, karena Bu Iin sudah melakukan berapa kali? 2 kali, 3 kali? Lebih dari 3 kali lah, Bu. Itu artinya kan selalu ada perbaikan itu. Iya, betul. Bu Iin merasa sudah fix itu di yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Yang keberapa Bu? Saya bingung. Maksudnya gini, kita kan kadang selalu merevisi cara ngajar ya. Aduh, kayaknya kemarin kurang ini, kurang ini. Nah, ketika srek, oh ini di yang ke ini nih, ini sudah ini. Akhirnya kemudian nggak berubah lagi. Ke depannya itu seperti itu terus. Nah, itu di yang keberapa? Ini sekitar Sudah yang ketiga menemukan atau yang pakemnya keempat lah. sih, Bu. Iya, Nah, ketiga, berarti keempat Ibu itulah, Bu. PTK, kalau memang berhenti di siklus sudah mantap itu dengan cara seperti itu di ketiga, berarti Bu Iin ada 3 siklus. Wow. Pak David itu tidak PTK karena beliau hanya 1 kali. Ya. Bahkan Pak David tadi saya bilang ada kemungkinan eksperimen, tapi ternyata nggak ada pretest. Oh, berarti itu kualitatif. Nah, Bu Iin menguji cobakan ini mantepnya tadi sampai ke berapa? Ya kan? Ketiga atau Karena keempat. udah beberapa kali sih, Bu. Jadi Iya, bingung saya enggak bukan apa-apa. Loh, enggak apa-apa, Bu. heeh. Memang justru harus seperti ini. Ya kan? Makanya kan saya tanyakan apakah siswanya sama? Siswanya sama. Kalau siswanya sama, berarti memang tadi mantapnya ke berapa? Bisa ini dijadikan di penelitian karena siswanya sama. Ya. Maka sebenarnya kalaupun siswanya enggak sama itu sebenarnya tidak apa-apa. Artinya nanti siklusnya itu adalah siklus dari misalnya tahun ajaran ini dan tahun ajaran ini. Siklusnya nanti begitu. Karena saya pernah penelitian tindakan sekali itu juga
penelitian tindakan di perguruan tinggi, ya di kampus, itu juga akhirnya jatuhnya penelitian tindakan karena saya merevisi dari metode yang sama tapi digunakan pada angkatan yang berbeda. Waktu itu saya begitu. Tapi kalau Bu Irma misalnya sudah beberapa kali, itu pun di angkatan yang berbeda-beda, ya sudah ambil satu angkatan saja. Nah, ambil satu angkatan saja, kemudian itu mantapnya itu di siklus keberapa. Karena siklus yang paling terakhir itu yang dirasa sudah tidak ada lagi uji coba lagi. Berarti kalaupun dipraktekkan lagi, sudah nggak ada perubahan, maksudnya itu. Oh gitu. Kalau seperti itu ya mungkin di percobaan kedua gitu udah sih Bu, karena kan yang pertama itu kan, oh ini masih seperti ini, kok kurang efektif gitu ya. Kayak gitu Oke. Bu. Terus percobaan lagi, oh kayaknya udah oke nih gitu Oke. Bu. Berarti kalau misalnya memang hanya 2 siklus, berarti cara penulisannya sama seperti artikel yang tadi saya jelaskan. Gitu ya. Bu Iin ya, sudah ada Emang yang gambaran ya. ya Bu, sudah. Berarti cuma 2 siklus ya Bu? Tergantung Ibu maksudnya ketika praktek di lapangan kemarin itu berhentinya itu sudah tidak ada perubahan secara ngajar, itu ada di siklus keberapa. Jadi saya nggak bisa memutuskan ada di 2 siklus, nggak bisa. Bu Iin yang bisa ini sendiri, yang tahu gitu kan ya. Jadi saya ini hanya membimbing saja. Justru yang Pak David yang awalnya itu dikira PTK menjadi tidak PTK karena setelah proses diskusi seperti ini. Bu Iin yang awalnya saya kira kualitatif ternyata jadi PTK, ternyata karena apa? Karena sudah diulang beberapa kali. Nah, hal yang seperti ini memang harus dibicarakan. Betul. Ya, Bu Iin ya. Jadi saya tunggu nanti artikelnya berapa siklus, nanti Bu Iin yang paling tahu, yang penting data lapangannya ada. Begitu? Oke. Ya Bu. Terus Silakan. nanti di implementasinya itu berarti nanti di hasil dan pembahasan itu berarti nanti dituliskan siklus-siklusnya Bu? Apa seperti yang Iya, kemarin itu Bu? iya. Sama, Berarti ditambah ya Bu? di bagian implementasi itu justru harus ada siklusnya kalau sudah PTK. Ya, ada siklusnya dan ada 4 tahapan di setiap siklus. Kalau sudah PTK harus seperti itu. Iya Bu. Begitu ya. Ya Bu. Oke. Terima Sudah kasih Bu. alhamdulillah ini akhirnya ada 1 yang PTK ini di kelas ini. Kemudian pertanyaan saya Bu Iin, apakah di PKP juga menggunakan permainan harta karun ini untuk PKP? Iya Bu, sama. Kalau di PKP juga menggunakan ini, maka nanti ada 3 penulis yang dicantumkan. Jadi inilah yang dibilang, kok ini boleh kok seharusnya connect dengan mata kuliah PKP, tapi kok saya nggak dibolehin connect, bukan nggak dibolehin connect, ya, tapi ada novelty-nya enggak. Jadi unsur-unsur yang ada di PKP dan yang ada di karya ilmiah itu selagi bisa disatukan maka terkoneksi dengan mata kuliah PKP. Nah, Bu Iin, karena memang terkoneksi dengan mata kuliah PKP, maka metodenya tetap PTK sesuai dengan yang di PKP. Kemudian nama penulis itu kan biasanya 2, kalau yang lain kan 2. Cuma Bapak Ibu dan saya. Nanti Bu Iin peneliti 1, dosen PTK peneliti 2, saya ini hanya peneliti 3. Ya, jadi ibaratnya proses konsultasi itu yang paling dalam itu di PKP. Jadi saya hanya tinggal ininya apa, ininya apa. Nah, seperti yang tagihan-tagihan yang saya berikan tuliskan di artikel. Jadi nanti saya penulis 3-nya. Begitu Bu Iin ya, ada 3 penulis ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi yang merasa ragu-ragu nanti diomongkan ya, Bu saya tuh praktek nggak cuma sekali kok. Nah itu akan saya lihat juga. Kayak ini khusus untuk yang sudah ACC loh ya. Yang sudah ACC sudah dapat judul dari saya. Kenapa? Karena kalau sudah dapat judul artinya sudah apa namanya sudah memenuhi kriteria yang di Karil ya. Itu. Sudah Bapak Ibu ada lagi? Adakah lagi? Kalau sudah tidak ada, sekarang saya cek absen ya. Jadi, sekarang di awal, jadi kemarin saya melihat kriteria daripada absensi itu ternyata lebih detail ternyata ya.
Saya kira hanya absen, izin, dan ini aja, tapi ternyata lebih detail, yang terlambat juga. Makanya tadi di awal saya langsung absen. Ya, maka mana ini absen kehadiran tuwek. Jadi tadi absen awal sudah saya lakukan. Saya lakukan absen di awal dan di akhir. Karena di sini saya jelaskan lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan. Ada P, L, E, dan A. P itu present, hadir tepat waktu dan on cam. L-nya itu late, datang terlambat. E-nya itu early leave. Jadi sudah keluar duluan sebelum waktu selesai. Makanya kan di akhir ini saya lihat lagi. Kemudian A ini absen. Ya. Pak David tadi datang telat ya. Maka saya tadi kan masih absen. Jadi masuk pertama itu saya sudah langsung absen. Kemudian yang absen maka langsung saya absen. Tapi karena hadir maka saya late, datang terlambat. Bu Iin juga datang terlambat. Pak Iskandar tidak ada. Bu Juliana nggak ada. Pak Fahri ada, datang terlambat. Kemudian Bu Musroa tidak ada. Pak Roy ada, datang terlambat. Dan Pak Septian tidak ada. Bu Shirley ada, datang terlambat. Early leave tidak ada. Sudah selesai, alhamdulillah kita sampai di sesi yang terakhir dan absen yang terakhir juga ya. Materi kita agak panjang sekali hari ini, tapi yang pasti saya ulangi tadi sudah saya bilang di yang pertama kali masuk ya, bahwasannya misalnya setelah ini kan TUEP 3, kalau ada yang selesai sebelum TUEP 3, maka nanti di TUEP 3 dan TUEP 4 itu hanya absen saja, hadir sebentar di TUEP, lalu boleh keluar karena sudah selesai artikelnya. Ini untuk yang sudah selesai sebelum TUEP 3 atau TUEP 4. Di TUEP 4 pun juga segitu nanti. Kalau ada yang selesai lebih dulu. Jadi tolong jangan, teman-teman masih banyak yang belum. Nah, seperti itu jangan. Ya, jadi lebih baik selesaikan dulu, nanti tuh tinggal hadir, absen, dok, selesai keluar. Itu kan lebih enak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang belum mengajukan rumusan masalah, saya akan pantau itu di grup WA. Jadi kenapa? Karena saya sampai buat yang nanti tidak sama sekali tidak saya koreksi, saya tidak menjamin meluluskan. Bahkan hampir 90% biasanya tidak saya luluskan, ya. Itu kenapa? Karena memang kriteria-kriterianya itu banyak di karya ilmiah. Nanti di penilaian itu banyak kriterianya. Ya. Jadi kalaupun membuat dari AI bisa itu berapa menit itu ya. 1 menit ya itu selesai. Tapi apakah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di yang sudah ditentukan oleh UT? Biasanya belum. Ya, kenapa? Karena saya juga tidak tahu prosesnya. Kok ujuk-ujuk jadi di akhir. Jadi tolong mumpung ini masih di TUEP 2 walaupun agak ketinggalan, diajukan lagi di grup ya. Nanti karena nanti di tugas 2 ya, yang mengumpulkan di tugas 2 itu harus selesai rumusan masalah. Kalaupun sudah dikumpulkan di tugas 2, tapi rumusan masalah belum ACC, maka saya tidak akan memberi nilai. Saya akan beri nilai nanti di akhir. Ya, ini sudah saya sampaikan di grup WA. Agar apa? Agar semua satu kelas kita ini bisa selesai semua di mata kuliah Karil dan nanti artikelnya bisa terpublikasi. Yaitu, amin. Kok yang amin hanya saya? Amin. Amin. Ya, itu saja saya undur diri Bapak Ibu. Insya Allah besok tidak selama ini karena besok biasanya TUEP 3 itu hanya tinggal bedah artikelnya Bapak Ibu. Jadi saya sudah tidak banyak menjelaskan, tinggal bedah artikelnya Bapak Ibu sampai nanti di TUEP 4. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Bu. left TUEP ya.